Orang ini berada di situ karena dia seorang musafir berjalan, kemudian dan dia sedang berhenti untuk makan karena dapat pemberian makan gitu di jalan, berhenti di jembatan layang itu. Jaraknya dekat sekali dengan tempat kejadian, ukurannya tidak sampai 10 meter gitu. Nah, kemudian dia melihat persis, waktunya juga sama, kondisi cuacanya juga sama, hujan. Dia melihat, setelah melihat, kemudian dia menghampiri tempat itu. Dan kesaksiannya bisa dikonfrontir dengan kesaksian Oki dan Yayan. Karena Oki dan Yayan itu adalah orang bengkel yang dilapori oleh orang yang melihat naik sepeda motor, memberitahu di situ ada kecelakaan. Oki dan Yayan datang ke lokasi kecelakaan itu, naik sepeda motor melawan arah. Dan betul keterangan daripada Adi, ada orang naik motor berlawanan arah. Kemudian dia tidak berbuat apa-apa, hanya nunggui jenazah dan sepeda motor dan helm di situ, belum bisa berbuat apa-apa sampai dengan tidak lama antara itu polisi datang. Kemudian dia diminta juga bantu untuk naikkan orang itu ke atas sepeda motor. Sayangnya polisi tidak mencatat dua si Yayan, tidak mencatat juga Oki, tidak mencatat juga nama si Adi ini untuk jadi saksi. Ini sangat dimaklumi tidak mencatat karena dia melihat kecelakaan dan polisi dilapori juga kecelakaan lalu lintas tunggal, sehingga yang dijadikan saksi oleh polisi mungkin bukan orang-orang ini. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kemana aja dia selama ini, nah pertanyaannya mestinya dibalik, kemana aja polisi selama ini nggak menjadikan mereka sebagai saksi. Karena tugas polisi begitu ada kejadian dia mencatat orang yang di sekitar itu, siapa nama Anda, alamat di mana, diminta KTP dan sebagainya, kepentingannya untuk suatu saat kalau dia menjadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dan juga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasus pembunuhan Vina Cirebon masih saja berlangsung, belum ada titik temunya. Kemudian akhir-akhir ini muncul saksi-saksi baru yang mereka memberi kesaksian, dan alhamdulillah mereka bersaksi bahwasanya itu adalah kasus kecelakaan murni. Karena apa? Ada salah satu orang yang benar-benar melihat kejadian kecelakaan tersebut, yaitu ada Pak Adi yang dari Kudus, Jawa Tengah. Kemudian dari saksi-saksi tersebutlah Pak Susno Duaji memberi komentar. Saksi-saksi baru ini mereka semuanya itu keterangannya termasuk valid ya, karena emang yang Pak Adi ini melihat secara langsung. Ya, kenapa kok beliau bilang valid? Karena apa? Di antara keterangan-keterangan saksi yang baru-baru ini yang memberi kesaksian, mereka semuanya persaksiannya saling melengkapi. Tidak ada yang melenceng. Anda kata melenceng mungkin perkiraan waktu wajar lah. Akan tetapi Pak Susno Duaji memberikan pernyataan saksi-saksi baru ini emang keterangannya itu saling melengkapi, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya itu adalah murni kecelakaan, bukan kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan. Kemudian Pak Susno Duaji juga memberi komentar juga, kalau banyak yang tanya kemana aja mereka selama 8 tahun kok nggak mau memberikan kesaksian, kok baru kali ini. Nah, maka hal itu dibalik. Jangan seperti itu, pertanyaan jangan seperti itu. Akan tetapi pertanyaan, kemana aja polisi selama 8 tahun kok tidak menjadikan mereka-mereka ini menjadi saksi. Nah, jadi jangan dibalik ya. Jadi pertanyaannya yaitu, kemana aja polisi selama 8 tahun kok orang-orang ini tidak pernah menjadi saksi. Maka dari itu kita saksikan bersama-sama pernyataan dan juga persaksian Pak Adi dan juga Kang Oki. Let's go. Itu sedang apa, Mas? Jadi saya tuh di dekat bengkel, Mbak. Turunan sebelah kiri tuh. Jadi ada orang bapak-bapak kalau nggak salah tuh. Mas, itu di atas ada orang kecelakaan, orang 2, cepet tolongin, kayaknya sih masih hidup.
saya sama Yayan ngecek ke atas naik motor itu tuh. Iya, TKP. Di situ udah ada orang 4 atau 5 gitu. Warga atau polisi? Warga. Warga biasa ya? Warga. Warga yang sebelumnya sudah datang terlebih dahulu nih lokasinya di Rumput-rumput. di rumput-rumput, artinya di berseberangan begitu ya. Setelah itu apa yang Mas Oki lakukan? Ya sebelum polisi datang nggak ada yang berani ngedekat ke lokasi mayat itu, nggak ada. Sebentar Mas, ini kan sebelumnya, sebelum saya wawancara Mas Oki ini ada yang beredar juga ya kesaksian dari saksi Suroto sebelumnya yang kemudian ini menyebutkan ia adalah orang yang pertama berada di TKP, melihat secara langsung Eki dan Vina, bahkan membantu mereka sebelum pada akhirnya polisi datang. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah 4 orang yang sempat dilihat oleh Mas Oki ini adalah salah satunya Pak Suroto? Bukan. Anda yakin ya? Tidak ada Pak Suroto? Nggak ada. Oke. Setelah itu, setelah 10 menit polisi datang, apa yang terjadi? Jadi polisi datang tuh, polisi berdua, satunya tuh sama sipil, mungkin itu Pak Suroto. Nah, terus pas udah kayak gitu, itu tolong dibalik, kan posisinya apa? Tertelungkup tuh Mbak, yang cowoknya. Oke, sebentar ya Mas Oki, saya izin menunjukkan foto yang sempat beredar. Apa benar yang kemudian ini Mas Oki lihat di tahun 2016 tersebut adalah kedua korban ini? Bener itu. Betul. Bener. Mas Oki yakin? Yakin. Dari mana Mas Oki yakin bahwa ini adalah kedua orang yang sempat Mas Oki lihat di TKP? Apa dari pakaiannya atau bagaimana? Dari motornya, dari motor si Ekinya tuh. Awalnya kan siangnya nambal ban ke saya. Oh, siangnya sempat nambal ban Iya. ke Mas Oki? Iya. Di jam berapa itu Mas? Duhur. Duhur. Iya. Apa yang dilakukan Oki waktu itu selain nambal ban? Mungkin ingat percakapannya atau dia ngapain bersama siapa? Sama ceweknya. Sama Vina. Sudah selesai sekitar setengah jaman lah. Nah, terus sudah selesai itu, selesai bayar. Terus dia arah ke kota, udah selesai nambal deh. Oke, tadi kan sempat menyebut ya bahwa Oki yakin betul bahwa ini adalah korban Eki yang sebelumnya sempat Mas Oki temui di bengkel siang harinya. Di mana? Mungkin ciri khasnya ya Mas, yang Mas Oki kenal gitu. Kalau bahwa ini adalah Eki. Satu dari motor, Selain motor? kedua dari helm. Helm, kenapa helmnya? Helm siang juga pakai helm itu. Oh, helm yang sama, helm warna merah putih ini. Iya. Di sini kan soalnya fotonya Eki ini berkumis ya Mas Oki ya. Ini juga yang Mas Oki lihat pada saat siang hari itu. Iya, itu. Tadi Anda menunjukkan bahwa sempat mendekati ke arah dua korban ini. Tadinya posisinya seperti apa sebelum akhirnya mungkin disentuh oleh pihak kepolisian atau warga yang membantu? Kalau Eki tertelungkup, Mbak. Di foto ini kan terlentang ya posisinya. Posisinya udah dibalik. Kondisinya seperti apa Mas Oki ingat? Pendarahan dari kepala. Di kepala belakang. Iya. Ya ini tangan ini patah, Mbak. Tangan mana nih? Tangan Ini kanan. yang ini. Di sebelah kanan ini. Iya. Wajahnya seperti apa Mas pada saat itu? Mohon maaf. Wajahnya biasa aja sih. Ada, maksud saya ada luka mungkin, lebam atau seperti apa? Nggak ada yang saya tahu sih cuma dari kepala doang, Mbak. Pakaiannya ini yang Anda lihat di siang hari sama dengan pada saat kejadian ini? Lain. Beda. Saya ingat saya tuh pakaiannya panjang waktu siang tuh. Waktu siang ya. Jadi kita asumsikan bahwa mungkin Eki ini sempat berganti baju sebelum akhirnya kejadian ini, peristiwa ini terjadi. Kan kita lihat di gambar bagian atas ya ada kaki yang juga terlentang di sini. Ini korban Vina. Iya. Korban Vina betul ya. Vina. Pada saat itu menggunakan pakaian apa? Seperti apa, Mas Oki? Waktu siang. Ya, pada saat Anda temukan ini. Ya kayak gitu, pakai celana hot pants. Celana pendek. Iya, pendek hot pants. Jadi posisinya nih ditutup jaket gitu. Iya. Oke, untuk bajunya sendiri pada saat itu warna apa, Mas Oki? Baju Vina. Putih kalau nggak salah, Mbak. Warna putih ya. Apa yang pertama kali dilakukan sampai akhirnya korban ini dibawa ke rumah sakit? Nah pas itu kan polisi minta bantuan untuk ngangkat tuh. Ayo diangkat. Itu tuh helmnya dibuka dulu kata polisinya kan. Nah sempat saya mau ngebuka itu. Jadi ngebuka ininya tuh kancingannya doang. Pas sudah dibuka itu ada rembesan darah, saya nggak jadi. Karena informasi yang beredar kan memang
ditemukan oleh Pak Suroto, kemudian yang sempat sedikit dibuka sebentar oleh Pak Suroto, kemudian ini ditutup lagi gitu Mas. Ini kesaksian yang benar yang mana? Ya kalau setahu saya sih nggak ada yang dibuka terus dipakai lagi, nggak ada. Dibawa ke rumah sakit dalam posisi helm terbuka. Helm terbuka. Kalau korban Vina, seingat Mas Oki, seperti pada saat itu di apa ini? Kalau Vina itu ada darah, rembesan darah dari kuping. Soalnya kan ketutup rambut sih Mbak. Rambutnya panjang. Tapi posisinya telentang. Iya. Dan nggak berubah itu. Nggak. Oke. Dari kaki kanan kalau nggak salah, sama tangan patah. Kondisi pada saat itu Mas Oki, ingat nggak? Memang hujan deras kah? Atau gerimis atau bahkan tidak pernah hujan sama sekali hari? Kalau hujan deras itu sore Mbak. Sore sampai maghrib. Kalau pas kejadian itu nggak hujan, cuman gerimis kecil. Siapa yang mungkin membantu menaikkan atau yang turut di dalam mobil polisi tersebut? Yang naikin, ngebantu ngegotong itu dari warga sama polisi. Dari warga yang tadi sudah di sana dan polisi. Pada saat itu posisi Mas Oki di bagian mana tubuhnya Vina? Ini ngegotong pinggang waktu itu. Pinggang. Iya. Dan di bagian kepala dan kaki ada orang lagi. Ada orang lagi. Ingat tidak pada saat itu Pak Suroto turut mengangkat tubuh korban atau enggak? Kalau setahu aku sih bukan Pak Suroto yang angkat Vina. Kan sempat ada kesaksian juga nih Mas Oki, bahwa ada, mohon maaf, potongan daging atau tubuh gitu ya di salah satu baut di bawah tiang itu, dan juga ada bekas cat motor ya di situ. Mas Oki sempat lihat juga nggak? Nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Nggak. Ya kalau menurut Oki sih itu tuh kesaksian Pak Suroto tuh salah Mbak. Salah? Gimana salahnya? Dari pertama kata Pak Suroto kan waktu ngeliat di TV itu ya hujan deras, ya terus dia keliling patroli, ngomongnya kan patroli desa. Nah setelah dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi di rumah sakit? Ya kalau si yang Eki-nya itu langsung dibawa kamar mayat. Terus si Vinanya sempat di ruangan UGD. Mas Oki, terima kasih banyak atas cerita dan juga kesaksiannya. Kita harapkan memang apa yang kemudian sudah diberikan oleh Mas Oki bisa menjadikan pertimbangan juga ya, karena kita ketahui di tahun 2024 ini banyak saksi yang kemudian ini bermunculan berkaitan dengan kasus. Dari keterangan Bang Oki ya, yang diwawancarai oleh tim TV Ban, bahwasanya Oki ini menyaksikan menyaksikan langsung ya, karena Oki ini termasuk warga di situ, mendapat laporan dari seseorang bahwasanya ada terjadi kecelakaan di dekat tempat bengkel Oki. Akhirnya Oki dan temannya langsung menuju ke lokasi. Dan benar di situ adalah murni kecelakaan ya, dari penglihatan Oki di situ benar-benar murni kecelakaan. Itu ada 2 orang, yaitu yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Jadi tidak ada indikasi pembunuhan di situ, sesuai dengan kesaksian Oki ini. Kemudian kita coba kita lihat persaksian dari Pak Adi orang Kudus. Langsung aja guys. Saya sampai situ, waktunya agak gerimis-gerimis karena sorenya itu hujan. Saya diberi nasi sama orang naik motor. Ya alhamdulillah, mungkin itu kiriman dari Allah. Saya juga belum makan kan waktu itu. Dari situ saya jalan lagi sampai masih jauh lah kelihatan tanjakan itu. Seingat saya Mas, waktu itu saya berhenti duduk itu nyender di besi itu, ada gang kecil ukuran 1,5 meter untuk masuk ke kampung. Itu saya duduk, tiba-tiba ada pengendara motor dari sana atau jauh, ya seneng-seneng lah, intinya perempuan sama laki-laki itu seneng-seneng. Setelah itu udah melintasi saya, dari situ motornya oleng. Setelah 25 atau 30 meter tuh ngantam trotoar, lalu ngantam tiang dan mental ke aspal. Kemarin juga sudah saya jelaskan semua. Setelah itu kan ada motor turun berlawanan, insya Allah mungkin Pak Ismail itu tadi, tapi dia enggak berhenti, cuman 5 atau 3 menit dia langsung jalan.
Dan setelah itu ada satu sepeda motor yang dari seberang berhenti, terus ada motor dua lagi bertanya kepada saya, nasi saya taruh, ada apa, ada kecelakaan, saya bilang begitu. Setelah itu saya bertiga, orang itu parkirkan motornya, saya menyeberang bertiga, di situ berarti orang 4. Orang 4 terus ada lagi orang 1, berarti saya orang 5. Terus yang orang saya suruh, mudah-mudahan orangnya mau dengar omongan saya ini, mau hadir dan mau menemui Pak Dedi, barangkali orangnya masih hidup. Saya suruh melapor ke polisi yang terdekat. Waktu itu belum ada yang berani memegang, makanya kalau ada yang cerita ada celana melorot itu saya tantang orangnya kalau mau. Katanya ketemu pertama kali, nggak ada. Tolonglah jangan memfitnah orang, menggibah orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, celana melorot ada nggak? Tidak ada, Pak. Setelah itu orang itu jalan, yang saya suruh lapor itu ada 2 orang lagi lawan arah, kemarin sudah di Kompoltes saya, Mas Oki gitu ya Pak. Iya. Saya juga, tapi belum gemuk seperti itu, dia udah mengakui kemarin belum gemuk badannya. Setelah itu berarti kami situ ngumpul, ada itu lagi, ada lagi orang 1 jalan kaki, tapi itu balik lagi sebentar setelah melihat itu gitu Pak. Setelah itu kira-kira 20 menit apa berapa itu datanglah polisi, terus ada yang dari bawah tuh naik warga, sudah kita udah nggak pos lagi kan gitu. Dan sampai selesai diangkat, ya udah saya terus jalan lagi ke arah ke Raja Galuh gitu kan. Loh, kenapa kok nggak datang 2016? Ya saya HP aja nggak pegang, gimana mengikuti ya nggak ngerti. Ngertinya saya ya itu kasus kecelakaan itu. Makanya ini sampai jadi kasus pembunuhan, ya saya nggak ngerti. Ngertinya saya ya pas ada di iNews itu ada celana melorot itu kan gitu. Jadi saya oh ini nggak bener, ini kok kayak seperti ini, karena ini bukan kasus pembunuhan itu Pak. Karena saya di sini bukan cari sanjungan Pak. Karena disanjung pun saya tidak akan jadi rembulan, saya dihina netizen saya tidak akan jadi sampah. Kan gitu. Beda. Kalau mutiara akan tetap mutiara, gitu kan. Kebenaran harus kita tegakkan, walaupun dibungkus dengan kebohongan yang begitu besar. Semua pasti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tapi kebohongan walaupun dibungkus serapi-rapinya akan kebongkar dengan baunya bangkai yang semua orang akan ketahuan. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu 7 terpidana kesaksian saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang-orang yang tidak bersalah, karena mudah-mudahan hidup saya ada manfaatnya untuk orang lain. Dan itu tadi penglihatan persaksian dari Pak Adi tentang kejadian peristiwa 8 tahun yang lalu yang ada di Cirebon, bahwasanya Pak Adi ini melihat langsung. Ya, karena apa? Beliau musafir waktu itu, ziarah ke makam-makam kan. Kebetulan pas di situ beliau makan karena lapar, kemudian dapat nasi dikasih sama orang yang lewat pengendara motor. Nah, waktu beliau duduk-duduk situ mendadak di besi sambil makan, ada apa itu kecelakaan, yaitu kecelakaan tunggal ya, kecelakaan tunggal, yaitu boncengan antara laki-laki dan perempuan. Intinya kesaksian dari Pak Adi sama Bang Oki yang tadi itu sama, ya. Bedanya kalau Pak Adi melihat langsung, ya, karena emang di lokasi kejadian. Kalau Bang Adi itu yang dari Kudus tadi melihat langsung, nggak jauh, ya, cuman mungkin berseberangan jalan aja kan, berseberangan jalan aja. Kemudian kalau Bang Oki emang datang belakangan. Artinya bagaimana? Dari keterangan Bang Adi dan juga keterangan Bang Oki ini, semuanya saya kira bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ya bisa menjadi keterangan yang saling melengkapi. Ya, berarti ada apa itu? Ada saling menguatkan lah keterangan-keterangan antara Pak Adi dan juga Bang Oki ini. Kalau kita lihat dari keterangan 2 orang ini, bisa disimpulkan ya bahwasannya kasus yang ada di Cirebon 8 tahun yang lalu itu bisa disimpulkan bahwasanya itu adalah kasus kecelakaan murni, bukan kasus pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan.
Semoga aja ini nanti bisa terang benerang, bisa kebuka, meskipun nanti yang memutuskan itu hakim atau yang di pengadilan masalah seperti apa kasusnya, ataukah pembunuhan ataukah kecelakaan. Yang penting kita ke konteks ini, keterangan dari saksi-saksi ini adalah semuanya mengarah ke kecelakaan, bukan kasus pembunuhan. Kita berdoa aja ya, semoga kasus ini benar-benar jelas ya. Yang tak salah jangan sampai dihukum ya. Andai kata ada rekayasa pembunuhan, semoga dalangnya ketangkep. Hati-hati ya, saksi Aib, si Aib. Hati-hati Aib, jujur aja Aib, kasihan tuh orang-orang yang tak bersalah Aib. Ini sudah ada banyak saksi yang muncul nih, hati-hati Aib. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.